Kali ini kita akan membahas mengenai satelit, komet, dan asteroid. Let's check it out. Nah, kalau kalian perhatikan nih, ada sebuah benda langit yang mengelilingi planet. Nah, misalnya saja ada sebuah bulan yang mengelilingi bumi. Nah, jadi si bulan ini dikatakan merupakan satelit bumi. Jadi, apa sih sebenarnya satelit itu? Nah, jadi satelit itu adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi planet. Jadi, satelit itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada satelit alami, yang kedua ada satelit buatan. Nah, dari namanya, satelit alami adalah satelit yang bukan buatan manusia dan mengorbit atau mengelilingi sebuah planet. Sedangkan satelit buatan itu kebalikan dari satelit alami, di mana artinya satelit yang dibuat manusia dan mengelilingi benda langit yang lain. Nah, yang pertama kita bahas dulu satelit alami. Perhatikan animasi berikut ini. Kita bahas dari planet yang terdekat dengan matahari ya. Nah, Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit alami ya teman-teman, dikarenakan letaknya yang terlalu dekat dengan matahari. Hal ini disebabkan gaya gravitasi Merkurius dan Venus lebih kecil dibandingkan dengan gaya gravitasi dari matahari. Akibatnya nih, benda yang ada di sekitar Merkurius dan Venus akan tertarik oleh gravitasi matahari. Sementara, planet tempat kita tinggal, Bumi, memiliki satu satelit, yaitu bulan. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya, planet terbesar di tata surya kita, Jupiter, memiliki 79 satelit. 4 satelit yang terbesar kita sebut sebagai satelit Galilean. Salah satu dari satelit Galilean, Ganymede, merupakan satelit terbesar di tata surya. Selanjutnya ada planet Saturnus yang memiliki 82 satelit. Yang terbesar adalah Titan sebagai satu-satunya satelit alami di tata surya yang memiliki awan dan atmosfer loh. Kita lanjutkan ke planet Uranus yang ternyata memiliki 27 satelit. Dua satelit yang terbesar dari 27 satelit alami adalah Titania dan Oberon. Kedua satelit tersebut adalah dua satelit alami pertama planet Uranus yang ditemukan. Dan terakhir adalah Neptunus yang memiliki 14 satelit. Yang paling besar bernama Triton. Jadi kalau kita perhatikan ya, Saturnus memiliki satelit terbanyak di tata surya kita ya. Ini data per 2019 ya. Asteroid merupakan objek luar angkasa yang juga mengelilingi matahari loh teman-teman. Tapi sebenarnya ya, apa sih isinya asteroid itu? Asteroid merupakan objek luar angkasa yang berupa batuan dengan tambahan komponen logam loh di dalamnya. Teman-teman, sebenarnya ada ratusan nih, bahkan ribuan jumlah asteroid di tata surya kita. Akan tetapi, mereka sebagian besar nih tersebar di antara lintasan antara Mars dan Jupiter yang kita kenal dengan nama sabuk asteroid ya. Jadi begini teman-teman, komet juga merupakan salah satu benda langit yang mengelilingi matahari dengan bentuk lintasan berbentuk elips. Komet terdiri dari debu dan es. Nah, ketika komet mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet akan menyublim menjadi bentuk serupa ekor ya. Komet terdorong oleh radiasi dan angin matahari, sehingga membuat ekor komet selalu menjauhi matahari. Jadi itulah asal-usul terbentuknya ekor komet teman-teman. Komet berasal dari sebuah wilayah di luar planet Neptunus. Wilayah ini kita sebut sebagai sabuk Kuiper ya teman-teman. Kita bahas yang pertama nih, yaitu meteoroid. Nah, jika sebuah asteroid pecah menjadi bongkahan batuan yang jauh lebih kecil, itulah yang kita sebut dengan meteoroid. Meteoroid merupakan batuan-batuan kecil yang melayang-layang di angkasa. Batuan-batuan ini mengandung unsur besi dan nikel, teman-teman. Ketika meteoroid melayang di dekat permukaan planet, meteoroid ini akan tertarik oleh gaya gravitasi dari planet tersebut.
Ingat ya teman-teman, gaya gravitasi dari benda yang lebih besar bisa membuat benda-benda kecil di dekatnya tertarik ke benda itu. Misalnya nih, meteoroid ini melayang-layang di dekat permukaan planet bumi. Meteoroid ini akan tertarik menuju ke bumi. Nah, di bumi terdapat lapisan-lapisan gas yang melingkupinya, yang disebut dengan atmosfer ya teman-teman. Ketika meteoroid ini menembus atmosfer bumi, kita sebut sebagai meteor ya. Gesekan dengan atmosfer bumi akan menghasilkan panas yang membakar batuan-batuan itu. Akan tetapi, terkadang tidak semuanya akan terbakar habis loh. Nah, terus yang nggak terbakar gimana ya? Nah, teman-teman, ada kalanya sisa-sisa batuan yang tidak terbakar mengenai permukaan tanah. Itulah yang kita kenal dengan nama meteorit ya. Meskipun meteorit merupakan gumpalan kecil, tetapi masanya bisa mencapai 34.000 kg, seperti meteorit Anihito yang ditemukan di Greenland pada 1897. Meteorit yang jatuh akan membentuk kawah di permukaan tanah ya. Misalnya nih, sebuah meteor yang sangat besar pernah jatuh di Arizona dan membentuk kawah yang dikenal sebagai kawah Barringer dengan diameter sekitar 1.400 meter dan kedalaman sekitar 190 meter. Besar sekali ya teman-teman.